Ya, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar, pemirsa. Hari ini Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, memenuhi panggilan KPK. Dan tadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah tiba di gedung KPK pada pukul 9.30. Dan pemirsa, sebelumnya Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu yang melibatkan anggota DPR Harun Masiku. Dan Hasto ini diduga terlibat dalam suap, pemirsa, kepada Komisioner KPU periode 2017-2022, yakni Wahyu Setiawan. Kasih belakang yuk, Mas Hasto yuk. Mau ngomong ya Om. Yuk duduk yuk. Duduk. Yuk Al. Jangan tarik-tarik Pal. Mundur. Pal, jangan tarik-tarik Pal. Lepas yuk, belakang yuk. Kasih belakang yuk. Kasih belakang yuk, Mas Hasto yuk. Mau ngomong ya Om. Yuk duduk yuk. Yuk Al. Jangan tarik-tarik Pal. Mundur. Pal, jangan tarik-tarik Pal. Lepas yuk, belakang yuk. Kasih belakang yuk. Kasih belakang yuk, Mas Hasto yuk. Mau ngomong ya Om. Yuk duduk yuk. Yuk Al. Jangan tarik-tarik Pal. Mundur. Pal, jangan tarik-tarik Pal. Ya, baik, inilah visual Sekjen PDIP Hasto Kristianto, visual terkini, di mana jika dapat dilihat Hasto menggunakan jas berwarna hitam, kemeja berwarna putih, dan sedang menunggu di lobi gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, di mana nantinya Hasto akan diperiksa oleh KPK untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Hasto Kristianto sempat mangkir dalam panggilan pemeriksaan KPK pada minggu lalu, yakni Senin 6 Januari 2025. Namun pada hari ini Hasto tiba di gedung KPK dan siap untuk memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu yang melibatkan buronan Harun Masiku. Sebelumnya juga pihak PDI Perjuangan menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan dan belum mengambil keputusan terkait posisi Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Dan pemirsa, tentunya kita menantikan apa nantinya hasil dari pemeriksaan KPK terhadap Hasto Kristianto, karena sebelumnya sudah ada beberapa prosedur yang dilakukan seperti menggeledah rumah Hasto di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, kita telah terhubung dengan Esra Ambarita yang berada di gedung KPK saat ini. Esra, apa saja poin-poin yang tadi disampaikan oleh Hasto saat tiba di gedung KPK? Ya Bang. Ya, Reza, sekitar 10 menit yang lalu baru saja dari Hasto Kristianto bersama kuasa hukumnya ini tadi tiba di Gedung Merah Putih KPK, dan beberapa hal yang disampaikan adalah berkaitan dengan ini terkait kesiapan dari Hasto Kristianto dalam
pemeriksaan kali ini, karena kita ketahui bahwa sebelumnya dari pihak KPK ini sudah melakukan pemanggilan kepada Hasto Kristianto, namun sempat ini tidak memenuhi panggilan karena dari pihak PDIP menyatakan bahwa selesai terlebih dahulu serangkaian kegiatan ulang tahun PDIP, barulah dari Hasto Kristianto ini baru tiba nantinya ataupun pada hari ini. Nah, terkait beberapa statement yang disampaikan Hasto adalah terkait kesiapannya, bahwa ia siap untuk memenuhi, menjawab pertanyaan segala hal yang disampaikan oleh penyidik pada hari ini. Tadi ia juga disampingi oleh pihak kuasa hukumnya, namun hanya Hasto saja yang menyampaikan statement berkaitan hari ini. Saat kami tanya apakah siap melakukan ditahan, mengingat ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, dari Hasto ini juga tidak menjawab. Kemudian juga terkait barang bukti yang akan dibawa, ini juga dari Hasto juga enggan menjawab. Nah, kita akan tunggu bersama apakah dari KPK hari ini juga akan melakukan penahanan. Karena kalau mengutip apa yang disampaikan oleh penyidik KPK beberapa waktu lalu, menyatakan apabila nanti barang bukti ini sudah memenuhi, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa Hasto Kristianto ini akan ditahan langsung dari pihak KPK. Namun sekali lagi ini masih kita tunggu bersama. Nah, menariknya dari kasus ini adalah bahwa dari pihak Hasto Kristianto ini juga sudah mengajukan pra-peradilan, yakni sudah terdaftar kemarin sekitar pada tanggal 10 Januari, kemudian rencananya akan dilakukan sidang pertama ini langsung pada 21 Januari. Nah, proses hukum ini yang cukup menarik kita cermati, apakah nanti melanjutkan pra-peradilan terlebih dahulu, atau tentunya dari KPK tetap menindaklanjuti berkaitan dengan kasus yang dalam hal ini adalah di bawah nama Hasto Kristianto. Karena kita ketahui dugaan terkait kasus ini adalah bagaimana keterlibatan Hasto Kristianto bersama Harun Masiku yang kala itu 2019 melakukan penyuapan kepada KPU. Dalam hal ini adalah ex-komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan berserta kawan-kawan. Dan ini menurut runutan cerita dari apa yang disampaikan KPK. Dan tidak hanya melakukan penyuapan kepada KPU, namun ini juga berkaitan dengan obstruction of justice, di mana pada hal ini Hasto diduga telah menghilangkan sejumlah barang bukti untuk menutupi terkait kasus ini. Dalam hal ini adalah meredamkan HP, kemudian juga menginstruksikan Harun Masiku untuk meredamkan HP yang digunakannya, yakni sebagai alat komunikasi antara Hasto Kristianto atau ketika melakukan suap kepada KPU. Nah, pemirsa, untuk diketahui pula bahwa kasus ini sudah bermula pada tahun 2019 lalu, yang mana kala itu untuk melenggang ke Senayan adalah nama Nazarudin Kemas, namun pada saat itu Nazarudin Kemas meninggal dunia. Kemudian semestinya atau seyogianya jika mengikuti aturan dari KPU ini digantikan oleh urutan kedua yang tertinggi, yakni Rizky Aprilia. Namun pada saat itu PDIP diduga tidak mengindahkan nama Rizky Aprilia, sehingga pada saat itu nama dari Harun Masiku yang disodorkan untuk dilantik di Parlemen Senayan. Namun sekali lagi KPU tidak mengindahkan karena tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, atas dasar hal tersebutlah dari pihak PDIP, khususnya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, memuluskan sejumlah langkah. Di antaranya yang pertama adalah melakukan judicial review kepada MK, kemudian juga akhirnya dari MK mengeluarkan fatwa. Kemudian yang kedua adalah menahan surat pelantikan dari Rizky Aprilia, dan yang ketiga adalah dalam hal ini Sekjen Kristianto ini menyodorkan nama dari Harun Masiku. Namun lagi-lagi dari hal tersebut tidak diindahkan dari KPU. Kemudian buntutnya adalah dari pihak Hasto Kristianto atau dari masing-masing tersangka, yang tidak hanya Hasto Kristianto beserta juga dari orang-orang kepercayaan ini melakukan suap kepada pihak KPK. Ini dilakukan secara bertahap, yakni awalnya dilakukan pemberian uang dengan mematok 900 juta, kemudian diberikan dengan 300 juta. Nah, pada saat itu dilakukanlah operasi tangkap tangan kepada tersangka karena telah melakukan penyuapan kepada para tersangka, yakni Harun Masiku, yang sampai saat ini belum tahu di mana keberadaannya, karena kurang lebih sudah hampir 5 tahun Harun Masiku ini tidak tahu di mana keberadaannya. Bahkan pada saat itu juga diduga bahwa Harun Masiku ini masih berada di Indonesia, bahkan sempat menjadi atau statusnya daftar pencarian orang. Nah, tentunya kunci dan peranan Harun Masiku ini masih kita gali bersama, mengingat terkait hal ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini tentunya memegang andil penting untuk memberikan keterangan demi keterangan berkaitan betulkah Hasto Kristianto sesuai dengan apa yang disampaikan KPK menjadi salah satu orang yang memegang andil dalam penyuapan ex-komisioner KPU, dan betulkah semua pernyataan komprehensif yang dilakukan KPK ini sudah tepat
yang menggambarkan peranan dari Hasto Kristianto. Tentunya Reza dan juga pemirsa, kita akan nantikan bersama seperti apa hasil pemeriksaan usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada malam Natal 24 Desember 2024 lalu. Karena tentunya Hasto ini sudah pernah menjalani pemeriksaan sebelumnya, yakni pernah menjadi saksi atas kasus DJKA, kemudian juga akhirnya dugaan dari suap Harun Masiku yang pada saat itu masih ditetapkan sebagai saksi, belum tersangka, dan kurang lebih memakan waktu 6 bulan setelah menjadi saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menariknya dari Hasto Kristianto ini juga sudah menyampaikan ke publik bahwa ia sudah mengetahui bahwa dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun sekali lagi ia menyatakan bahwa ia siap menjalani proses hukum dan ia juga sudah siap menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan dari penyidik KPK. Demikian Reza yang bisa saya sampaikan dari Gedung Merah Putih KPK. Kembali ke Anda. Jadi tiba di gedung KPK, apakah Hasto ini didampingi oleh tim hukum ataupun perwakilan partai PDI Perjuangan? Ya Reza, kalau kami tadi sempat melihat dari Hasto Kristianto ini hanya didampingi oleh pihak kuasa hukumnya. Kalau dari pihak-pihak terkait seperti PDIP ini kami belum bisa merinci, karena yang tadi lebih condong untuk melakukan wawancara ataupun doorstop kepada kami adalah Hasto Kristianto, kemudian juga kuasa hukumnya yakni Roni Talapesi. Namun yang sempat menyampaikan terkait kesiapannya untuk menyambangi Gedung Merah Putih KPK ini adalah Hasto, yang secara detailnya ataupun kalau kami bisa tarik kesimpulannya bahwa siap untuk mengikuti terkait pemanggilan yang dilakukan KPK yang dijadwalkan sebelumnya ini pukul 10 pagi. Namun Hasto Kristianto ini datang lebih awal, yakni sekitar 9.30. Kalau kita mengutip juga apa yang disampaikan oleh juru bicara PDIP, ini mengatakan bahwa akan datang sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan apa yang diundang oleh pihak KPK. Tentunya kita akan cermati, kita akan lihat bersama apakah karena hal menariknya adalah bahwa status Hasto ini di sini sudah sebagai tersangka. Ini artinya kemungkinan besar bisa jadi ada kans untuk dari Hasto Kristianto ini ditahan. Tapi sekali lagi kita harus menunggu pernyataan dari pihak KPK maupun jubir KPK terkait hal ini. Karena sekali lagi bahwa pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan perdana usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan nama Harun Masiku. Reza. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Dan tentunya nanti kita akan menantikan kembali informasi yang diberikan oleh Anda. Terima kasih Esra. Ya, dan pemirsa, inilah visual terkini Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, sedang menuju ke ruang pemeriksaan. Ini adalah lobi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, pemirsa. Dan tadi Hasto Kristianto telah tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Itu artinya lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah pertama kalinya Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK setelah sebelumnya mangkir dalam pemanggilan pertama dengan alasan ingin menyelesaikan rangkaian acara Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan. Baik, jika dapat diulas kembali, pemirsa, Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024 pada saat malam Natal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku yang telah buron selama 5 tahun. Hasto ini diduga pemirsa terlibat dalam upaya suap kepada Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Ya, di layar kaca juga terlihat pemirsa
Ada kader PDI Perjuangan, yakni Roni Talapesi, yang nantinya kita juga akan menantikan apakah ada keterangan yang akan disampaikan dari PDI Perjuangan terkait dengan pemeriksaan Hasto Kristianto oleh KPK pada hari ini. Di luar doorstop kuasa hukumnya pada keluar soalnya. Nah, ditarik tuh. Nah, ditarik. Mana Patra? Patra? Ini Patra. Patra mana? Ya, sini. Hujan nih. Ya, makasih teman-teman semuanya, rekan-rekan media. Hari ini tepat pukul 9.30, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto hadir di gedung KPK diperiksa sebagai tersangka. Bahwa komitmen yang sudah berulang kali Mas Hasto sampaikan akan bersedia hadir mengikuti semua proses yang ada. Hari ini beliau menunjukkan itu, dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah ikut mengawal proses ini. Bahwa kita ketahui ya, dari awal proses ini yang kami sampaikan nuansanya penuh dengan nuansa politik. Dan tentunya kami akan mengikuti proses yang ada dulu ini, Mas Hasto. Perkembangannya seperti apa, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Prinsipnya adalah kami taat terhadap hukum, hormat kepada hukum, dan kooperatif. Di segala sesuatunya mohon bersabar kawan-kawan, nanti kita akan update pemeriksaan. Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Jadi nanti kita akan update terus kawan-kawan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bang Roni, apakah sudah ada bukti yang dibawa juga Mas Hasto dengan tim kuasa hukum untuk bisa memperkuat pemeriksaan nanti atau diskusi? Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama, Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah, dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Di fakta persidangan sudah sangat jelas sudah bahwa uang itu dari Harun Masiku. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dan itu harus kita hargai bersama yang sudah diputuskan oleh hakim, karena di pengadilan lah tempat kita menguji benar tidak atau fakta-fakta terkait dengan sesuatu kasus tertentu. Dan yang kedua, perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar, dan yang akan disidangkan tanggal 21 hari Selasa. Dan
kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami agar kami bisa menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Bang, sempat ke rumah Bu Mega nggak tadi sebelum KPK? Dan ada pesan khusus nggak? Kami tadi kumpul di DPP PD Perjuangan, ya. PD Perjuangan dalam hal ini sudah berkomitmen bahwa kami taat terhadap hukum, kami taat terhadap konstitusi, dan kami akan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Berarti Bu Mega nanti bakal ke sini, Pak? Tidak ada disampaikan seperti itu. Oke, ada lagi? Tadi Bu Mega ada. Ada lagi? Bang, Ada lagi? Kan hari ini dibawakan 50 kuasa hukum ya, dan Bang Roni pernah bilang ada 1000 kuasa hukum yang diambil. Karena kalau 1000 mobilnya nggak Oke, cukup. langkah hukum apa yang diambil? Ya, Hasto ditahan nanti. langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Bang, Bang, ini ada kesiapan dari klien Anda siap nggak kalau ada perubahan? Segala sesuatu memang Mas Hasto sudah sampaikan sudah siap dengan kepala tegap dan mulut tersenyum. Bang, jika pada akhirnya ditahan sebagai Saya belum bisa sampaikan seperti itu. Nanti kita akan update ya. Kita akan menunggu ya. Makasih teman-teman. Teman-teman makasih. Oke? Bang, langkah Thank you. diambil kan Makasih. di pra peradilan ini kan sempat kalah tuh Bang. Keterangan yang diberikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, di mana tadi Roni Talapesi menyampaikan bahwa Hasto Kristianto ini berkomitmen untuk bersedia hadir pada hari ini untuk mengikuti seluruh proses yang ada, akan menjawab seluruh pertanyaan dari para penyidik, dan kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mengawal kasus ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa Hasto Kristianto ini juga taat hukum dan kooperatif serta didampingi oleh satu orang saja, itu syarat dari KPK. Dan kemudian tadi juga dikatakan oleh Roni Talapesi bahwa pihaknya sudah mengajukan pra peradilan pada hari Jumat kemarin, dan nantinya sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2024, dan berharap para penyidik KPK ini dapat memberikan kesempatan kepada Hasto Kristianto feedback ya, Bang. untuk nantinya membuktikan pengujian di sidang pra peradilan pada tanggal 21 Januari 2025. Dan pemirsa, kita nantikan. Saat ini Hasto Kristianto sudah memasuki ruangan pemeriksaan, dan nantinya kita akan menantikan juga informasi dari reporter kami, jurnalis iNews yang berada di gedung KPK Jakarta Selatan, yakni Esra Ambarita. Selamat pagi, Esra. Ya, selamat pagi Reza. Baru saja tadi kuasa hukum dari Hasto Kristianto atau dari pihak PDIP ini melakukan konferensi pers ataupun memberikan keterangan terkait tadi di dalam seperti apa. Nah, yang mendampingi tadi disebutkan adalah Magdir Ismail yang menjadi salah satu kuasa hukum dari pihak PDIP. Kemudian juga tadi statement yang cukup menarik yang kami dengarkan adalah berkaitan dengan, sekali lagi, adalah kesiapan dari tersangka Hasto Kristianto, yakni siap menjalani hukuman, maksud kami terkait menjalani dari tindak hukuman yang akan dilakukan pada hari ini di KPK. Nah, tadi beberapa hal yang juga kami catat adalah ada 100 pengacara yang mendampingi namun tidak hadir secara keseluruhan. Kemudian sebelum menyambangi gedung Merah Putih KPK, tadi dari pihak Hasto Kristianto ini tadi sudah terlebih dahulu ini langsung menyambangi dari
kantor DPD kantor PDIP. Kemudian tadi sejumlah hal juga disampaikan bahwa tidak ada arahan khusus dari Ketua Umum PDIP yakni Megawati. Namun bisa kami sampaikan bahwa dari pihak PDIP juga ini sudah mengajukan pra peradilan. Ini artinya kita tinggal menunggu persidangan juga, karena tadi disampaikan oleh Roni Talapesi berkaitan dengan bahwa mereka atau pihak dari PDIP ini optimis bahwa kliennya atau dalam hal ini adalah tersangka Hasto Kristianto ini tidak akan masuk sebagai tersangka dalam hal ini, karena kalau tadi mengutip apa yang disampaikan dari Roni Talapesi adalah berkaitan dengan tidak adanya keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus ini. Bahkan hal ini sudah dibuktikan dalam kemarin persidangan ataupun persidangan yang sudah lama dilakukan ketika menetapkan tersangka ex-komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan. Namun sekali lagi berlaku atau tidak berlakunya berkaitan dengan penetapan dari nanti pra peradilan ini, karena kita ketahui pra peradilan ini bertujuan untuk menguji keabsahan status tersangka dari Hasto Kristianto ini masih menunggu. Kemudian juga kalau menyikapi ini, kemarin juga KPK menyatakan akan tetap menindaklanjuti penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang menjerat ataupun dugaan yang menjerat Hasto Kristianto ini dalam kasus Harun Masiku. Karena menarik untuk tercermati, ada 6 tersangka dalam kasus ini, di mana 3 orang diantaranya ini sudah menjalani perkara ini, sudah menjalani hukumnya. Nah, yang terakhir menyusul namanya tersangka adalah nama dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang cukup mencuri perhatian publik karena keterlibatannya ini dalam dugaan rangkaian yang disampaikan oleh KPK ini adalah menjadi salah satu aktor yang cukup andil untuk tidak hanya suap tapi juga obstruction justice. Nah, tadi satu hal yang menarik disampaikan bahwa dari Roni Talapesi ini menyampaikan bahwa uang yang digunakan untuk menyuap ini tidak ada uang dari Hasto Kristianto. Namun kalau dari apa yang disampaikan oleh pihak KPK, ini sebagian besar uang yang disampaikan ataupun uang yang diberikan untuk menyuap dari masing-masing tersangka atau dalam hal ini adalah KPU, ini adalah sebagian besar dari uang Hasto Kristianto. Nah, ini yang mau kita gali, mau kita cermati bersama seperti apa nanti hasil pemeriksaan dari Hasto Kristianto di Gedung Merah Putih KPK ini. Karena sekali lagi yang hanya mendampingi, maksud kami ini hanya satu kuasa hukum saja, yakni Magdir Ismail. Tentunya statement usai diperiksa dari Gedung Merah Putih ini menjadi kita nantikan bersama. Nah, pemirsa, tidak hanya itu yang cukup menarik dalam kasus ini. Selain itu ada ketika mengajukan pra peradilan, kemudian juga ketika barang-barang atau dalam hal ini dari penyidik KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Kita ketahui bahwa sudah dalam hal ini 2 rumah yang diperiksa dari pihak KPK dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya flash disk, kemudian surat-surat, dokumen-dokumen yang cukup penting yang terkait dalam perkara ini. Nah, tapi dari KPK ini belum menyampaikan secara komprehensif mengenai hasil barang bukti yang didapatkan ketika melakukan penggeledahan di rumah Hasto Kristianto yakni di Jakarta Selatan, kemudian di Bekasi. Namun yang pastinya yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini, betulkah Hasto Kristianto ini betul melakukan suap tersebut bersama dengan Harun Masiku? Karena perkara ini cukup terbilang lama, 5 tahun perjalanannya dari tahun 2019, yang kala itu juga sangat panjang, di mana nama Harun Masiku masih menjadi buronan hingga saat ini. Bahkan sampai saat ini tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, apakah nanti dari Hasto Kristianto ini juga akan menjawab terkait keberadaan dari Harun Masiku? Kita tunggu bersama Reza. Kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Anda masih bersama kami di Breaking News, pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di KPK pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan Hasto datang untuk diperiksa pertama kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikut pernyataan Hasto. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum
acara pidana bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh resiko-resiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Pemirsa, Hasto tiba di KPK sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh kuasa hukumnya Magdir Ismail dan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi. Di mana tadi Roni Talapesi menyampaikan bahwa kehadiran Hasto pada hari ini adalah sebuah bentuk komitmen untuk mengikuti seluruh proses yang ada dan akan menjawab seluruh pertanyaan dari para penyidik. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa yang dapat mendampingi Hasto di ruang pemeriksaan yakni hanya satu orang saja, kuasa hukum Magdir Ismail. Dan kemudian tadi juga dikatakan bahwa nantinya Hasto ataupun pihak Hasto dan juga PDIP telah mengajukan pra-peradilan dan sidang pertama akan dilaksanakan pada Selasa 21 Januari 2025. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Reza Siregar pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, terima kasih.